Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayat yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Kosakata yang baru bunyinya kama. Ka sendiri artinya seperti. Ka sendiri artinya apa? Seperti. Kalau ma apa? Kama itu dua kata, ka dan ma. Apa yang, ya. Jadi kalau kama seperti apa yang. Nanti dalam penerjemahan bebasnya sebagaimana. As-sufaha'u. As-sufaha'u orang-orang bodoh. Ya'lamuna. Berawalan ya. Betul, berakhiran wawunun. Ini menunjukkan bahwa kata kerja yang pelakunya adalah mereka. Kosakata aslinya bunyinya alima, ain, lam sama mim ini yang tengah. Artinya apa? Mengetahui. Jadi kalau nanti digabung dengan la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui. La dimaknai tidak karena la bertemu dengan kalimat yang berakhiran wawu dan nun. Ayo diterjemahkan bersama-sama. Wa idza qila, wa idza, wa apa artinya? Dan ini kalau nggak tahu kebangetan nih. Wa apa artinya? Dan. Wa artinya dan. Idza apa? Jika. Jika atau ketika boleh Pak, sama itu. Wa idza dan jika atau dan ketika. Kila itu berasal dari kalimat kola. Artinya berkata. Kalau kola berkata. Kalau kofnya dikasrohkan begini, ini aslinya domah kuwila, artinya dikatakan. Bentuknya pasif, betul. Dikatakan. Sama kayak kemarin ada kalimat angzala, menurunkan. Kalau ungzila, diturunkan.
Wa idza qila, dan jika dikatakan. Lahum dua kata, yaitu la dan hum. La dan hum, pada mereka atau bagi mereka. Jadi kalau digabung, wa idza qila, dan jika dikatakan, lahum, pada mereka. Itu bacaannya selanjutnya itu amanu apa aminu, Bu? Ami atau ama? Ami. Nah, kalau mi berarti menunjukkan kalimat perintah. Huruf wawu dan alif menunjukkan kalau pelakunya adalah jamak, yaitu kalian. Kalian. Aminu artinya beriman. Jadi apa terjemahnya? Aminu, berimanlah kalian. Kama, seperti apa yang. Digabung menjadi apa? Sebagaimana. Ka sendiri di awal artinya seperti. Amanah, ini satu kata dengan kalimat aminu. Nih, satu kata dengan ini. Aminu tadi artinya apa? Berimanlah, kata perintah. Kalau mimnya fathah, amanah, berarti ini kata kerja bentuk past tense, bentuk fi'il madhi. Amanah, telah beriman. Sebagaimana amanah telah beriman an-nasu. Kalimat an-nas, huruf terakhirnya dhammah. Ini penjelasannya kayak dulu saya menjelaskan tentang lafal Allah. Nah betul, menjadi subjek. Berarti ibu di rumah buka-buka buku nih, kelihatan kan, soalnya ingat. Soalnya yang lain nggak ingat. Iya, buka YouTube juga boleh. Iya. Jadi lafal anas menjadi subjek. Subjek itu bahasa Arabnya fa'il. Jadi dalam menerjemahkan kama, sebagaimana pertama, an-nasu nomor dua, manusia, amanah telah beriman. Kalau diterjemahkan dari awal, dan jika dikatakan pada mereka, berimanlah kalian sebagaimana an-nasu, manusia atau orang lain, amanah telah beriman. Qalu, mereka berkata. Ingat kalimat qalu, ya, kalimat qalu ini sama dengan kalimat qila, sama dengan mana lagi? Belum ada ya. Sama ini, Pak. Qalu sama dengan kalimat qila. Artinya berkata. Kalau berakhiran wawu dan alif menunjukkan jamak, berarti mereka, betul. Mereka. Qalu, mereka berkata. Bukan mereka. Qalu apa sih? Nelen nelen makanan itu qalu. Aduh, makan nggak ketelan, nggak qalu. Anu minu ada dua kata. Apa saja, Bu? Anu minu dua kata, yaitu pertama yaitu a, yang kedua nu'minu. A sendiri artinya apa? Udah pernah ini? A'angdar tahum dulu. Apakah, betul. Qalu, mereka menjawab, mereka berkata, apakah nu'minu. Kalimat nu'minu ini dia maknanya sama dengan kalimat aminu, sama juga dengan kalimat amanah. Ini satu kata, artinya beriman. Nah, kalau
huruf pertamanya adalah non, maka pelakunya adalah kami sedang atau kami akan. Mereka berkata, apakah kami akan beriman kama sebagaimana, nih sama dengan kalimat ini, kama sebagaimana amanah. Betul, kalimat amanah sama dengan kalimat nu'minu, ini sama, telah beriman. Kalimat as-sufaha huruf terakhir harokatnya dhammah, berarti menjadi apa? Subjek. Betul Pak. Nih berarti kalimat as-sufaha menjadi subjek dari kalimat amanah. Dalam menerjemahkan sama kayak atasnya tadi, kama pertama, yang kedua as-sufaha, yang ketiga amanah. Gimana menerjemahkannya? Sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman. Saya ulangi lagi. Dan jika dikatakan pada mereka, berimanlah kalian sebagaimana manusia telah beriman, mereka berkata, mereka menjawab, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman. Allah, ingat ya, Allah artinya ingatlah, dulu udah pernah. Allah, ingatlah. Innahum dua kata Bu, apa saja? Inna dan hum. Inna apa artinya? Sesungguhnya, betul. Hum, mereka. Diulang lagi bunyinya, humu, artinya sama dengan hum. Apa artinya? Mereka juga. As-sufaha'u, apa artinya tadi as-sufaha? Ini sama, orang-orang bodoh. Walakin, berapa kata walakin? Ada dua, wa dan lakin. Wa dan lakin, akan tetapi la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui. Saya ulangi lagi. Wa idza qila, dan jika dikatakan, lahum pada mereka, aminu, berimanlah kalian, kama, seperti apa yang amanan nasu, manusia telah beriman. Kalau terjemahan bebasnya ya, sebagaimana manusia telah beriman. Qalu, mereka berkata, anu'minu, apakah kami akan beriman sebagaimana amanas sufaha'u, orang-orang bodoh telah beriman. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, hum, mereka, as-sufaha'u, orang-orang bodoh, walakin, dan akan tetapi, la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui. Oh ya. Jadi pertama bunyinya, jadi inna ya Bu. Jadi di pembahasannya harus dari inna. Kalau nggak dari inna nanti sulit. Jadi bunyinya kan inna hum as sufaha'u, kan gini ya. Jadi pembahasannya harus dari inna. Jadi kalimat hum yang pertama ya, ini menjadi isimnya kalimat inna. Hum yang kedua ini menjadi khobarnya kalimat inna, gitu Pak. Hum yang kedua menjadi mubtada,
as-sufaha'u menjadi khobar. Penjelasannya panjang ya Pak, padahal cuma hum 2 kali aja. Ya, ini pelajaran paket 5 ini. Inna punya isim namanya hum. Ya, ini mansub, ini harus mansub karena ini mabni maka tidak berubah. Nah, hum yang kedua itu menjadi khobarnya inna yang harus dibaca marfu, ya. Tapi karena posisinya dia mabni tidak berubah juga. Sekaligus khobar ini menjadi mubtada. Maka bingung nanti. Sekali menjadi mubtada butuh yang namanya khobar. Jadi makanya kalau saya jelasin humnya doang sulit. Ya, jadi humus sufaha mubtada khobar, humnya itu isim, hum itu khobar. Pokoknya itu. Nanti suatu saat pasti tahu Pak. Susunan model kayak begini. Makanya dalam penulisannya sendiri bunyi tulisannya beda Pak. Beda nggak? Pertama haknya seperti ini, yang kedua haknya kayak gini. Pernah perhatiin nggak Pak? Itu haknya beda itu, melungker-melungkernya itu beda. Beda kan? Yang satu kayak bakwan, yang satu kayak undi-undi. Melungker-melungkernya beda. Beda kan? Nah, itu menandakan kalau hum yang pertama itu dia posisinya menjadi mansub, itu karena didahului ada inna. Kalau hum yang kedua posisinya di awalan, di permulaan gitu. Nanti ada lagi Pak model-model kayak begini. Misalnya innaka antas samiul alim, itu penjelasannya sama. Innaka antas samiul alim. Innaka sesungguhnya engkau, anta engkau lagi. Di ayat berapa itu? Ayat 31 atau 32 itu. Itu ya. Iya, sesungguhnya engkau, engkau lagi kan? Itu penjelasan sama kayak tadi. Inna ka itu isimnya inna, anta itu khobarnya gitu. Jadi nanti penjelasannya kayak gitu. Nah, nanti ada pertanyaan lagi. Isimnya itu apa, khobar itu apa? Oh, penjelasan makin lama lagi, jam 11 baru selesai. Gitu. Ya. Itu nanti juz 5 adanya itu. Tapi bisa cepat, itu bisa dipelajari sekarang juga bisa. Asal enggak nyut-nyutan aja kepala, enggak apa-apa. Ayo diulang, diterjemahkan bersama-sama ya Pak ya. Saya baca Arabnya, Bapak dan Ibu langsung terjemahnya. Wa idza qila, dan jika dikatakan lahum pada mereka, aminu berimanlah kalian, kama sebagaimana amanan nasu manusia telah beriman. Qalu mereka berkata, anu'minu apakah kami akan beriman, kama sebagaimana amanas sufaha'u orang-orang bodoh telah beriman. Ala ingatlah, innahum sesungguhnya mereka, hum mereka adalah as-sufaha'u orang-orang bodoh, walakin dan akan tetapi la ya'lamuna mereka tidak mengetahui. Bapak Ibu paham nggak maksud ayat ini apa? Kan udah diterjemahin nih, maksudnya paham? Munafik. Nah, terus gimana sifat orang munafik itu? Kalau kemarin kan orang munafik itu menipu kan gitu ya. Nah, sekarang ini ada sifat yang lain Ibu. Apa Bu? Kalau dinasehati malah justru nyalain orang. Udah gampangnya itu. Dinasehati itu malah nyalahin yang nasihati. Diceramai malah nyalain yang ceramah Pak. Gitu nih. Nah, tapi di sini ada dua kalimat as-sufaha. Amanas sufaha, yang kedua humus sufaha. Benar ya Bu ya? Ada kalimat dua as-sufaha. Sama nggak kira-kira maksudnya itu? Artinya sih sama, terjemahnya orang bodoh. Tapi yang dimaksud sama nggak? Beda. Karena sudah terpisah Pak. Sudah terpisah dengan adanya tanda wakaf ini. Ya, tanda wakaf.
Jadi gampangannya gini, mereka orang-orang itu ketika dinasihati, hei kamu berimanlah sebagaimana orang lain itu sudah beriman, maka yang dimaksud Anas pertama ini, Anas, maka yang dimaksud siapa? Orang beriman itu maksud siapa? Anas, para sahabat, misalnya gitu ya Pak, yang sudah beriman duluan kan para sahabat Nabi. Lantas mereka menjawab, apakah kami akan percaya, akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu sudah beriman duluan? Berarti as-sufaha yang dimaksud siapa? Anas, betul. Gitu Pak. Jadi mereka orang-orang munafik menganggap para sahabat itu bodoh. Gara-gara ngikuti ajarannya Nabi Muhammad. Nah, terus diingatkan oleh Allah, ala innahum humus sufaha. Nah, sufaha yang kedua ini siapa? Ya, orang munafik. Sesungguhnya orang yang mengatakan bodoh itu sesungguhnya orang yang sejatinya bodoh. Makanya dua kalimat bodoh ini harus dipisah dengan tanda yang namanya tanda waqaf. Tanda waqafnya mana? Nih, tanda waqaf aula. Terus dipisah. Karena kalau nggak dipisah nanti takutnya pemahamannya antara as-sufaha pertama dengan kedua itu sama, padahal yang dimaksud itu beda. Maka itu fungsinya kalau baca Quran kita memperhatikan di tempat mana harus berhenti. Tanda-tanda wakaf itu loh Bu, harus tahu ini boleh berhenti atau tidak gitu. Baru satu ayat udah isya ya. Lanjut ya. Laku berasal dari kalimat lakia, artinya bertemu. Karena berakhiran wawu dan alif, maka yang bertemu siapa? Mereka. Gitu ya, mereka. Nanti dalam ayat ini banyak sekali kalimat-kalimat yang berakhiran wawu alif. Amanu, qalu, nanti ada kholau, qalu lagi, ya, yang semuanya itu bermakna mereka telah. Mereka apa? Telah. Laku mereka bertemu, kholau mereka kembali. Ya, benar ya? Kholau mereka kembali. Syayatini berasal dari kalimat setan, syaitoni, asyaiton, yaitu setan-setan. Apa maksudnya setan-setan itu? Setan-setan ya, pemimpin-pemimpin mereka gitu ya, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ma'akum ada dua kata, yaitu apa Bu? Ma'a dan kum. Ya, ma'a dan kum. Ma'a apa artinya? Artinya bersama, betul. Kum kalian. Kalau kumnya saya ganti dengan hum, ma'ahum menjadi apa? Bersama mereka. Kalau saya ganti dengan na, kami, jadi apa? Bersama kami, ma'ana. Mustahzi'una, kalimat yang diawali dengan mim, mu, diakhiri dengan wawun nun bermakna orang-orang. Ya Pak ya, kalimat yang diawali dengan mu, diakhiri dengan wawun nun, maka bermakna orang-orang. Contohnya muslimuna, muflihuna. Mim diawali mim, huruf terakhir apa? Wawu dan nun bermakna orang-orang. Huzuan artinya orang-orang yang mengejek atau mengolok-olok.
Yuk, terjemahnya sudah, yang kosakata baru. Sekarang kita terjemahkan. Wa idza dan jika, laku mereka bertemu. Wa idza laku dan jika mereka bertemu. Saya ulangi lagi. Wa idza laku dan jika mereka bertemu, alladzina amanu, apa Pak? Orang-orang yang beriman, betul. Qalu mereka berkata, amanna, kami beriman. Wa idza kholau, dan jika mereka kembali ila apa? Kepada, betul, syayatinihim, setan-setan mereka. Qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya. Ditambahi kami enggak? Karena nanya panjang berarti tambah kami. Inna, sesungguhnya kami, ma'akum, bersama kalian. Innama, sesungguhnya hanyalah, nahnu, kami, betul, mustahzi'una, orang-orang yang mengolok-olok. Wa idza laku, dan jika mereka bertemu, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Qalu, mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Wa idza kholau, dan jika mereka kembali ila syayatinihim, pada setan-setan mereka. Qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, ma'akum, bersama kalian. Innama nahnu, sesungguhnya kami hanyalah, gitu ya Pak ya. Innama nahnu, sesungguhnya kami hanyalah, mustahzi'una, orang-orang yang mengolok-olok. Orang-orang yang mengolok-olok. Ini juga sifat orang munafik lagi nih Pak. Coba apa, gimana? Pemahamannya gimana Pak? Sekilas saja. Gimana memahami ayat ini? Ketika mereka bertemu orang yang beriman, mereka ngomong iman. Ketika ketemu dengan teman-temannya, dia ngomong apa? Aku bersamamu. Itu maksudnya gimana? Iya benar, ini sifat orang munafik ini. Ya gampangnya kalau zaman-zaman partai begini gimana Pak? Ya kalau ketemu sama orang hijau ngomong hijau, kalau ketemu sama kuning ngomong kuning. Bahkan kalau ketemu sama orang kuning, yang orang hijau diolok-olok. Itu kalau urusan partai. Nah ini urusan keimanan. Karena dulu ayat ini turun ketika Sayyidina Abu Bakar itu dipuji-puji sama orang munafik itu. Ya Abu Bakar, engkau ini ahli surga, engkau sahabat Nabi, engkau yang pertama kali masuk Islam. Oh dipuji-puji. Begitu ketemu sama teman-temannya sama orang munafik, Abu Bakar diolok-olok sebagaimana dia orang bodoh. No, Abu Bakar lihat orang bodoh banget. Ngikutin ajaran Nabi Muhammad, itu ajaran Muhammad. Jadi artinya apa? Ketemu kayak kita lah gitu. Aduh Pak Ustadz bagus banget. Giliran udah nggak ketemu saya diajak-ajak, diolok-olok, kayak gitu. Artinya kita fair aja. Makanya sebetulnya ayat ini tuh yang kayak nyindir-nyindir tadi kita nyindir. Tapi kita dari dulu nggak pernah kesindir Pak. Nggak pernah. Kenapa? Karena nggak ngerti artinya. Nggak ngerti artinya. Makanya orang dibilang marah itu berdosa kalau yang dimarah itu tahu maksudnya. Bapak marah-marahin orang Arab, bahasa orang goblok, bodoh. Kalau dia orang nggak tahu, dia marah nggak? Nggak marah Pak. Nggak dosa gitu. Karena dia nggak tahu. Gitu. Nah, kalau marah sama orang Arab, orang sana,
ngomongnya pakai bahasa Jawa, Pak. Dia nggak tahu. Gila dia ngomong kita amin, dikira doain kita. Allahu yastahzi'u. Nah, ini kalimat yastahzi'u sama dengan kalimat mustahzi'un tadi sama. Mengolok-olok. Jadi kalau mustahzi'un itu orangnya, kalau yastahzi itu kata kerjanya. Jadi lafal Allah harokatnya dhammah menjadi pelaku kan? Menjadi pelaku. Allah yastahzi'u akan mengolok-olok gitu. Jadi bukan bermakna orang lagi tapi bermakna kata kerja. Allah akan mengolok-olok bihim, dua kata bi dan him, pada mereka. Allah akan mengolok-olok pada mereka. Wa yamudduhum, yamuddu membiarkan hum mereka. Kalimat yamuddu itu nanti posisinya seperti kalimat yastahzi'u. Jadi kalau dimunculin begini, Allahu yastahzi'u bihim wallahu yamudduhum. Allah akan mengolok-olok mereka dan membiarkan mereka fi tughyani. Tughyan sama dengan kalimat dholin atau dholalah. Apa dholalah artinya? Kesesatan, sesat. Tughyan fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka. Ya'mahuna berawalan ya, berakhiran wawunon, berarti mereka. Ya'mahuna mereka terombang-ambing. Saya ulangi lagi. Allahu Allah yastahzi'u akan mengolok-olok bihim pada mereka. Wa yamudduhum dan dia akan membiarkan mereka fi tughyanihim dalam kesesatan mereka. Ya'mahuna mereka terombang-ambing. Kita ulangi lagi ya. Allahu Allah yastahzi'u akan mengolok-olok bihim pada mereka. Wa yamudduhum dan membiarkan mereka fi tughyanihim dalam kesesatan mereka. Ya'mahuna mereka terombang-ambing. Kita ulangi dari pertama ya Pak ya. Langsung terjemahnya saja biar gampang ini ya. Langsung wa idza, dan jika dikatakan pada mereka berimanlah kalian sebagaimana orang-orang telah beriman. Mereka berkata, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang bodoh, dan akan tetapi mereka tidak tahu atau tidak mengetahui. Lanjut. Dan jika mereka bertemu orang-orang yang telah beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan jika mereka kembali pada setan-setan mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang mengolok-olok. Lanjut. Allah akan mengolok-olok pada mereka dan membiarkan mereka pada kesesatan mereka. Mereka terombang-ambing. Salat dulu ya. Baik, untuk sementara kita
break sebentar kita untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.